الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه واحفظ جناحك للمؤمنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan Jumat kali ini yaitu hak seorang muslim atas muslim lainnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita semua dari seluruh apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah disebutkan haqqul lil muslimi 'alal muslim sittun qila man hunna ya Rasulullah qala idza lakitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atisa fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahul Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di atas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya. Yang pertama, kita disunnahkan untuk memulai ucapan salam kepada saudara kita sesama muslim. Makna assalamualaikum adalah semoga engkau senantiasa berada dalam perlindungan Allah, atau semoga keselamatan dan keamanan selalu menyertaimu. Ini adalah doa seorang mukmin untuk saudara mukminnya agar terbangun dan tertanam dalam hati masing-masing pengagum kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan kalimat sapaan tersebut. Dengan itu akan tumbuh rasa cinta dan diantara saudara-saudara kaum muslimin yang ada. Dan buahnya adalah saling tolong menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketaatan. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidak akan sempurna iman kalian hingga kalian saling mencintai. Kemudian Nabiullah bersabda, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian suatu yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca salam, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Perintah ini adalah perintah sunnah. Jadi memulai salam hukumnya adalah sunnah, sedangkan menjawab salam, jika salam tersebut berasal dari seorang muslim yang baligh dan berakal kepada muslim tertentu secara khusus, maka hukum menjawabnya adalah fardu ain bagi orang tersebut.
Sedangkan jika salam tersebut diucapkan oleh seorang muslim mukallaf kepada sekelompok mukallaf lainnya, maka hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika salah seorang telah menjawab, maka gugur kewajiban yang lain. Hukum ini berlaku antara sesama jenis. Sedangkan jika berbeda jenis kelamin, seperti jika seorang remaja putri mengucapkan salam kepada seorang pemuda yang bukan suami dan bukan mahramnya, maka tidak wajib menjawab salamnya. Namun tetap berlaku hukum boleh menjawab salamnya jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Demikian pula sebaliknya, jika seorang pemuda mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan istri maupun muhrimnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam mengucapkan salam ada adab-adab yang semestinya kita indahkan. Di antaranya adalah orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, sebagaimana disyariatkan salam ketika bertemu, demikian pula disyariatkan salam ketika kita berpisah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, memenuhi undangan ketika ia mengundang kita untuk hadir dalam acara walimah atau acara makan yang diadakannya. Walimah adalah setiap undangan makan yang diadakan untuk merayakan sebuah kegembiraan seperti pernikahan, khitanan dan lainnya. Seorang mukmin tentunya mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan tidak diragukan lagi bahwa memenuhi undangan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan kita kepadanya. Dalil awal tentang masalah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama mengatakan bahwa jika walimah tersebut adalah walimatul urs, maka hukum menghadirinya adalah wajib. Jadi tidak selayaknya seorang tidak menghadirinya tanpa uzur. Sedangkan memakan jamuan makanan yang dihidangkan hukumnya adalah sunnah. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, menyampaikan nasihat. Menasihati orang muslim artinya membimbingnya kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan baginya dalam urusan akhirat maupun dunianya, dan mengarahkannya kepada kebaikan. Memberikan nasihat terkadang hukumnya wajib jika berkaitan dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Hal ini masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar yang hukumnya adalah wajib. Kemudian yang keempat, mendoakan orang yang bersin. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibahu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah membaca alhamdulillah, dan saudara atau temannya hendaklah mengatakan kepadanya yarhamukallah. Jika saudaranya atau temannya tersebut mengatakan yarhamukallah, maka hendaklah ia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, jika orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib didoakan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih bahwa ada dua orang laki-laki yang bersin di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendoakan salah satu di antara keduanya dan tidak mendoakan yang lainnya. Lantas orang yang tidak didoakan itu bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda mendoakan orang ini dan tidak mendoakan diriku?" Nabi menjawab, "Orang ini mengucapkan alhamdulillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan."
Hadirin yang dirahmati Allah, yang kelima, menjenguknya ketika sakit. Tujuan utama dari menjenguk orang sakit adalah mengokohkan simpul-simpul kecintaan antara kaum muslimin. Hal ini sangat ditekankan terutama antar karib kerabat. Di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk sahabatnya yang sakit dan menyatakan kepadanya, "Kaifa tajiduk?" yang artinya, bagaimana keadaanmu? Apa yang kau rasakan? Kemudian Nabi mendoakannya dan tidak berlama-lama di rumahnya. Oleh karena itu, seyogianya kita mengindahkan adab-adab berkunjung seperti yang diteladankan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Adab lain misalkan berbicara dengan orang yang sakit dengan hal-hal yang membesarkan hatinya, melapangkan dadanya, dan membuatnya nyaman. Jika yang sakit bertanya tentang sakit yang dideritanya, hendaklah kita kesankan bahwa sakit tersebut tidak parah, cepat reda, dan umumnya orang bisa sembuh darinya. Janganlah kita banyak-banyak bicara dan membesarkan penyakitnya. Kita mendoakan kesembuhannya, dan kita sampaikan bahwa musibah dapat melebur dosa dan mengangkat derajat seorang muslim jika dihadapi dengan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, yaitu mengantarkan dan mengiringi jenazahnya ketika meninggal dunia. Orang yang mengantarkan jenazah akan mendapatkan pahala seperti besarnya gunung Uhud. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tetap berada di dekatnya hingga mensolatkan dan selesai dari pemakamannya, maka ia akan pulang membawa 2 qirat pahala. 1 qiratnya seperti gunung Uhud, dan barang siapa mensolatkannya kemudian pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang membawa 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari. Sudah maklum bahwa mengiringi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka kubur kewajiban sebagian yang lain. Bagi kaum laki-laki disunnahkan mengantarkan dan mengiringi jenazah, dan hal ini tidak disunnahkan bagi kaum wanita. Ketika mengiringi jenazah, hendaknya kita berjalan dengan diam, sibuk berzikir, menundukkan kepala sembari merenungkan dan memperbanyak mengingat kematian. Dengan itu hadirin, kita akan mudah terlena, tidak akan mudah terlena dengan gemerlapnya dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dan memenuhi hak-hak sesama muslim yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Kita sebagai sesama umat Islam seharusnya menjadi seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan kita mengeluh kesakitan, maka seluruh anggota badan yang lainnya akan turut merasakan, sehingga kita tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. وما تقبل قلوبنا ودوائها بشيطان وشفاء وعافية. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى
وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشرور المختلفة والشدائد والمهن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر.